kebaikan dan kejahatan tidak akan bisa menyatu, hanya bisa berdampingan. Ya. Pasal yang kelima ayat 5 kita baca sama-sama. Kita baca sama semua. 1, 2, 3. Sebab engkau bukanlah Allah yang berkenan kepada kefasikan, orang jahat akan menumpang padamu. Ya. Nah, di waktu-waktu lalu pernah saya bahas tentang kefasikan ya. Artinya orang yang sudah tahu tentang kebenaran tetapi tidak melakukan kebenaran-kebenaran itu. Nah, kalau kita sudah tahu kebenaran bahwa kita tidak lakukan, sama dengan kita adalah orang fasik atau melakukan kefasikan. Nah, dikatakan orang yang fasik ya, atau orang jahat tak akan ada pada Tuhan, tidak akan menumpang pada Tuhan. Yang saya katakan tadi, kejahatan dengan kebaikan itu tidak akan pernah bisa bersatu. Artinya di dalam hidup saudara, di dalam hidup saya, ya tidak mungkin ada satu sisi jahat, satu sisi baik. Ya. Makanya firman Tuhan katakan kita tidak bisa mengabdi kepada dua Tuhan, kepada Tuhan dan kepada Mamon. Ya. Nah, mungkin di beberapa waktu lalu kalau kita lihat audisi ada orang yang siapa namanya Johnson dulu atau siapa namanya saya kurang ini, tapi yang dia punya muka dua kan, satu laki-laki dan satu perempuan, jadi terbagi dua kan, satu laki-laki satu perempuan. Ya, nah, saya kira itu tidak, ya mungkin dalam sisi seni itu kreativitas seseorang, tapi di dalam satu sisi kira-kira mau nggak kalian laki-laki Senin sampai Rabu kalian seperti perempuan, Kamis sampai Sabtu kalian seperti laki-laki? Mau? Atau kalau siang-siang kalian seperti laki-laki, malam-malam kalian seperti perempuan? Mau? Dua kepribadian. Jadi kejahatan dengan kebaikan tidak bisa disatukan. Makanya kalau kita lihat di kitab Yakobus dikatakan di situ tidak mungkin dari satu sumber itu keluar dua rasa air. Jadi kita mau berbuat baik tapi yang keluar yang jahat. Ya. Seringkali kita mau berbuat jahat tapi justru yang keluar baik. Dalam diri manusia itu ada dua kutub yang saling berlawanan. Artinya kalau saling berlawanan itu tidak bisa disatukan kan? Benar nggak? Kamu pernah lihat magnet? Ya, kalau dikasih ketemu, klop nggak? Atau saling bertolak belakang? Kadang saling bertolak belakang, kadang klop. Satu. Nah, Tuhan tidak mau seperti itu. Kadang kita jahat, kadang kita baik. Ya. Nah, Tuhan katakan sebab engkau bukanlah Allah. Ini di dalam Mazmur ya, Mazmur Daud katakan sebab engkau bukanlah Allah yang berkenan kepada kefasikan. Orang jahat akan menumpang padamu. Ya. Udah jelas sekali itu. Orang yang jahat, orang yang tidak melakukan kebaikan, nggak mungkin bisa bersama dengan Allah. Ya. Makanya dulu ketika manusia jatuh dalam dosa, manusia yang berdosa tidak bisa menyatu lagi dengan Allah yang kudus. Makanya perlu Tuhan datang untuk mendamaikan manusia kembali dengan dirinya, ya lewat pengorbanan di atas kayu salib. Nah, coba kita lihat lagi di dalam Mazmur 5 ayat 6. Coba kita lihat bagaimana orang-orang yang melakukan kejahatan tidak akan pernah ada di hadapan Allah. Ya, ini jadi coba perenungan bagi kita. Kita sudah memiliki Roh Kudus ada dalam diri kita yang akan selalu mengingatkan kita. Ya seperti alarm yang selalu mengingatkan kita untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Allah. Nah, coba kita lihat Mazmur 5 ayat 6, baca sama-sama 1 2 3. Pembual tidak akan tahan di depan matamu, engkau membenci semua orang yang melakukan kejahatan. Allah membenci orang yang melakukan kejahatan. Pembual itu artinya apa? Ngomong besar. Ya. Hanya ngomong saja tapi buktinya tidak ada. Ya, artinya sama dengan menipu kan, pembual. Ya, ngomongnya gede nggak ada hasilnya. Sama dengan orang fasik tahu kebenaran tapi tidak melakukannya. Nah, dikatakan Tuhan membenci itu. Ya. Pilihan ada pada kita, mau dibenci Tuhan atau mau disayang Tuhan. Ya. Pilihan ada sama kita. Makanya sering saya katakan manusia punya free will, kehendak bebas
untuk memilih, tapi Tuhan sudah kasih garis-garisnya. Kamu jadi pembual, kamu jadi pembohong, kamu jadi orang fasik, kamu tidak akan pernah menyatu dengan saya. Tapi kamu melakukan kebaikan, kamu akan selalu bersama dengan Tuhan. Denganmu Tuhan, apa? Bukan berjalan dari kemuliaan sampai dari kemuliaan di tempat satu diberkati, di tempat lain diberkati, hanya berkat yang ada dalam dirimu. Dari kemuliaan sampai kemuliaan, kamu selalu bersama dengan Tuhan. Ya. Pilihan ada sama kita. Mau kita dekat Tuhan, mau kita berbuat jahat, atau apa yang kita mau lakukan. Nah, kemudian baca lagi dalam Mazmur 5 ayat 7. Selanjutnya dikatakan di sana, engkau membinasakan orang-orang yang berkata bohong. Tuhan jijik melihat penumpah darah dan penipu. Ya. Nah, coba renungkan, pernah nggak kita menipu? Ya, pernah nggak kita menipu? Pernah. Ya. Menipu itu beda dengan ingkar janji, ya. Ya, atau lupa janjinya. Beda. Lupa janji, dia bisa saja diingatkan, dia lakukan lagi, kan? Benar nggak? Tapi kalau sudah menipu, berarti sudah melakukan kejahatan di situ. Ingkar janji, misalnya ada orang yang janji kalian misalnya berlomba, kemudian mau dikasih tips misalnya, dan sampai sekarang belum dikasih. Nah, itu artinya mungkin dia lupa gitu kan, perlu diingatkan lagi. Nah, contoh seperti itu, ya. Ya, bukan berdosa itu namanya, gitu kan, lupa gitu kan. Ya, kecuali disengaja lupa. Ya, beda lagi kan. Nah, mudah-mudahan hari ini bisa terlaksana gitu kan. Jadi Tuhan membinasakan orang-orang yang berkata bohong. Makanya jangan suka bohong. Ya, bohong itu apa? Ya dosa lah, jelas itu dosa. Ya, definisi bohong itu apa? Apa? Memperkatakan yang tidak sesuai dengan fakta. Ya, bohong. Misalnya, dia udah jelas-jelas ambil sabunnya temannya. Tapi ketika ditanya, kamu ambil sabunnya? Enggak. Ya. Saat kamu bilang kamu yang ambil dan saat kamu bilang tidak, hatimu sudah mulai bergolak. Benar gak? Hatimu sudah mulai bergolak. Dan itu katanya, kalau apa namanya, kalau kita lihat waktu kisah Esau dan Kain dan Habel, bukan Esau, Kain dan Habel, Tuhan katakan, Tuhan ingatkan, ya, hati-hati, ya, hamba Tuhan tidak akan pernah digigit, ya, dia hanya hinggap di atas tapi dia, ya. Hati-hati, ya, Tuhan sudah katakan hati-hati, apa? Setan sedang apa di situ mengintip. Ya. Kalau dosa sudah ini tinggal dibuai saja, hati-hati. Ya. Kamu melihat sabun temanmu enak untuk dipakai, hati-hati. Tinggal setan membuai saja. Ingat, Tuhan akan membinasakan orang-orang yang berkata bohong. Ini. Pegang baik-baik. Tuhan akan membinasakan, bukan kamu langsung mati. Kamu di hidupmu akan susah. Ya. Ingat siapa yang membohongi orang tuanya di kisah di Alkitab? Siapa? Yakub. Yakub membohongi bapaknya berapa kali? Hah? Sekali. Dia dibohongi berapa kali? Berkali-kali. Apa yang kamu tabur, itu yang akan kamu apa? Ya, karena dia bukan suksesnya kita lihat di situ, tapi ya karena dia sadar. Ya. Nah, kembali ke sini. Engkau membinasakan orang-orang yang berkata bohong. Tuhan jijik. Kalau jijik itu apa sih? Kapan kita katakan jijik? Hah? Kapan kalian jijik? Apa? Ya, lihat yang jorok. Ya, ya, coba kamu di WC kamu berak tapi tahinya kemana-mana. Kira-kira temanmu masuk yang kedua bilang apa? Ih, jijik, gitu kan? Ya, coba kamu apa
makan di sini, udah deret semua, tiba-tiba kamu bersin dan ingus semua penuh di sini. Kira-kira kamu bilang apa? Apa? Cantik. Ya, saya kira udah, kalau misalnya Gabriel lihat perempuan yang penuh ingus di sini, cantik. Nah, itu matamu udah rusak gitu. Ya. Nah, itu. Tapi banyak jijik. Ya. Segala sesuatu yang kotor itu menjijikkan. Loh, kita manusia saja jijik, apalagi Tuhan. Nah, Tuhan jijik melihat penumpah darah dan penipu. Ya, penipu, nggak usah kita ngomong tentang penumpah darah dulu. Penipu aja. Ya. Makanya jangan suka berbohong. Ingat, jangan suka berbohong. Kamu akan dibuat susah hidupmu. Ya. Jika ya, katakan ya. Jika tidak, katakan tidak. Selebihnya datangnya dari dulu waktu saya masih di asrama gitu ya. Asrama. Lah gitu. Ya. Ini anak-anak yang diasuh di situ anak-anak SMP. Ya, biasa kalau pagi-pagi itu kalau mereka udah sarapan, pamit mau ke sekolah. Nah, saya selalu cek. Kamu bawa air nggak? Sambil dia santainya gendong tanya. Ada di tas. Tuhan, saya bilang, berarti wah di sini anak gitu ya. Saya nggak ragu, ini tasnya kecil kok bisa ada air di dalam. Coba saya lihat, sini kamu dulu. Mana airmu? Nggak ada. Ini apa sih susahnya kita berkata jujur? Loh, botol saya hilang, botol saya ini ya, jadi hari ini saya nggak bawa, kan lebih enak kayak gitu kan? Ya, daripada kita ada di dalam. Akhirnya Tuhan bilang apa? Langsung Tuhan bilang apa di situ? Kalau ketahuan apa? Gimana kalau kita bohong dan ketahuan? Hatinya berbunga-bunga nggak? Hati kalian berbunga-bunga nggak kalau kalian bohong baru ketahuan? Pasti tersiksa kan? Tersiksa nggak? Tersiksa. Ya. Mulai dari situ. Makanya kalau kita buat salah, cepat bertobat, kembali pada hidup yang benar. Oke. Nah, saya percepat saja di dalam Mazmur 5 ayat 12. Coba kita lihat. Kita baca, justru ini sebaliknya kamu lihat ya. Kita baca Mazmur 5 ayat 12. 1, 2, 3. Tetapi semua orang yang berlindung padamu akan bersukacita. Mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya. Karena engkau menaungi mereka. Dan karena engkau akan bersukaria orang-orang yang mengasihi namamu. Luar biasa enggak? Orang, tidak hanya satu orang, tetapi semua orang yang berlindung padamu, artinya mengandalkan Tuhan kan? Semua orang yang mengandalkan Tuhan, semua orang yang berlindung pada Tuhan akan apa di situ dikatakan bersukaria, ya. Walaupun beras tinggal satu karung, kehidupan masih panjang, dia akan tetap bersukaria karena dia tidak bergantung pada manusia, tapi dia bergantung sama Tuhan. Tuhan punya 1000 cara untuk menolong saudara. Amin. Saya terlalu yakin bahwa Tuhan, kalau kita dekat dengan Tuhan, kalau kita berlindung pada Tuhan, Dia akan membuat kita tetap bersukacita. Bersukacita artinya mau susah mau senang, bukan situasi yang mengendalikan hidup kita, tapi Tuhan yang mengendalikan hidup kita. Itu yang harus kita pegang. Ya. Besok-besok kamu menghadapi masalah, kamu akan tetap bersukacita walaupun masalah. Kita menghadapi masalah-masalah nggak bisa hilang. Kita bukan dukun kan? Ya. Ada masalah ya masalah tetap ada. Tapi kita tetap bersukacita karena kita yakin bahwa kita akan bisa melewati masalah itu karena Tuhan yang akan memberi kemampuan kita untuk melewati. Ya, bukan manusia. Ya. Jadi tidak hanya sampai bersukacita, mereka ya, orang yang bersandar sama Tuhan, orang yang berlindung sama Tuhan akan bersorak-sorai. Kapan orang bersorak-sorai? Ya, kapan orang bersorak-sorai? Kalau orang main bola,
dan menjadi pemenang, mereka bersorak-sorai. Ya, bersorak-sorai. Saat kamu berlindung sama Tuhan, walaupun kamu menghadapi masalah, kamu akan bersuka cita, dan endingnya kamu akan bersorak-sorai karena kamu akan menjadi pemenang. Mungkin saat ini kamu nggak paham, kamu nggak ngerti, tapi suatu waktu kamu akan paham, kamu mengerti firman Tuhan. Ketika kita bersandar sama Tuhan, masalah tetap ada, tapi kita akan menjadi pemenang, menjadi keluar sebagai pemenang. Tidak hanya sampai saat itu, tapi dikatakan firman Tuhan sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya, tidak hanya sampai situ, sampai selama-lamanya. Karena engkau menaungi, karena engkau menaungi mereka, karena Tuhan yang menaungi kita selama-lamanya. Selagi kita masih connect dengan Tuhan, kita akan tetap dalam lindungan Tuhan sampai kapanpun. Makanya jangan pernah. Nah, coba kamu kesini sebentar. Nah, coba pegang tangan saya. Kamu ada masalah? Kamu goyang-goyang, ada masalah. Pelan-pelan tanganmu, satu-satu, lepas, kamu hilang. Kalau Tuhan yang pegang tanganmu, kamu berontak, tangan Tuhan nggak bisa. Makanya jangan kita yang berpegang sama Tuhan, tapi biarlah Tuhan yang pegang tangan. Makanya ada pujian apa? Peganglah tanganku Roh Kudus, setahun sekali. Bukan setahun sekali, bukan sebulan sekali, bukan seminggu sekali, sejam sekali, tapi setiap saat, kapanpun, biarlah Tuhan yang pegang tangan kita. Nggak bisa kemana-mana kalau Tuhan yang pegang tangan. Kalau kita tak pegang tangan Tuhan, kita ada masalah, lepas, hilang. Ditegur sedikit, lepas, hilang, dan lain sebagainya. Sakit hati, lepas, akhirnya kamu terhilang. Tapi ketika Tuhan yang pegang, dalam segala keadaan apapun, kamu tidak akan dilepaskan Tuhan sampai kamu menjadi orang yang bersorak-sorai. Ya, karena engkau menaungi mereka, dan karena engkau akan bersukaria orang-orang yang mengasihi nama-Mu. Tuhan akan bersukaria melihat orang-orang yang dikasihinya menjadi pemenang-pemenang dalam hidupnya. Saya mau lihat nanti anak-anak POS menjadi pemenang-pemenang. Tidak ada yang terhilang, tidak ada yang menjadi pemenang, orang-orang yang diberkati dan memberkati banyak orang yang sedang diproses saat ini. Ya. Dan terakhir, kita baca ayat terakhir, Mazmur 5 ayat 13. Kita baca sama-sama. Kita dapat Mazmur 5 ayat 13. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab Engkaulah yang memberkati orang benar, ya Tuhan. Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Coba bayangkan. Luar biasa orang yang dekat dengan Tuhan. Ya, dikatakan itu sebab Engkaulah yang memberkati orang benar. Ya, makanya hiduplah dalam kebenaran. Hiduplah dalam kebenaran. Ya, sengaja nanya teriak-teriak. Ya. Hiduplah dalam kebenaran. Kalau kita hidup dalam kebenaran, berkat Tuhan itu mengalir. Ya, kalau anak-anak pas hidup semua dalam kebenaran, itu kita tempat nampung beras itu penuh. Maksudnya kita harus bangun lagi ke belakang, tanahnya orang. Kita bangun lagi ke belakang itu. Besok banyak lagi anak-anak datang, nggak cukup lagi. Ini kita harus bangun lagi tingkat 3. Amin. Semakin dekat di atas. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ya. Berikutnya kita udah dengar siapa?
Niko sudah buat pas di Manokwari, bina anak-anak Papua. Di Nias, Juliman sudah membuat pas di sana, bina anak-anak. Di Sulawesi Barat, Juan sudah membina anak-anak di sana. Ya. Di Batu Peluru sudah berdiri pas juga di sana. Jadi nggak usah jauh-jauh ke Jawa. Ya. Suatu waktu kamu reuni, sudah jadi orang-orang yang diberkati Tuhan semua. Amin. Tinggal calling-calling. Itu teman kita Wahyu lagi sakit. Coba kirim perawat dulu ke sana. Kirim LK, kirim Endang kan. Ya. Itu Galen bertugas di Papua kan, pedalaman di pendidikan anak kurang. Nah, kirim case yang untuk mengajar di sana. Ya. Itu anak-anak pas kumpulin yang sudah jadi hamba-hamba Tuhan. Doakan semua. Banyak orang bertobat, banyak orang datang kepada Tuhan. Itu yang kita coba pandang, lihat ke depan. Ya, gimana? Amin. Amin. Bisa senyum? Cewek-cewek jangan, kalau dinasihati bunda langsung itu bagian dari harus diingatkan. Mau sukses ya kita harus fight, harus berhasil. Ya kecuali bunda potong kalian satu-satu di belakang itu salah itu. Ya, kalau baru hanya diingatkan, itu bagian dari proses, harus diingatkan. Ya. Bunda mau ingatkan atau Tuhan yang mau ingatkan? Saya tanya. Bunda yang mau ingatkan atau Tuhan yang ingatkan? Nah, kalau Tuhan itu udah putar telingamu, tidak bisa apa-apa. Ya. Sebab engkaulah yang memberkati orang benar. Makanya hiduplah dalam kebenaran supaya kita menikmati berkat-berkat Tuhan. Ya. Semuanya. Ya. Besok-besok mungkin kamu nggak bisa beli rumah, tapi kamu bisa tinggal di apartemen yang wah yang Tuhan kasih. Kamu bisa menikmati, berkat menikmati, bukan berkat memiliki. Besok-besok kamu ingin mobil, ada anak Tuhan bilang, kamu pakai aja itu mobil. Gak ada yang pakai di rumah. Di rumah itu banyak mobil, gak ada yang pakai. Kamu pakailah satu. Enak kan? Tinggal kita. Itu rumah banyak, saya punya rumah 3 tapi gak ada yang tempati. Kamu tinggal di sana lah sama keluargamu. Kan enak kan? Terserah kamu sampai kapanpun kamu di situ. Menikmati walaupun belum memiliki, ya kan? Berjalan sama Tuhan. Saya mau ke Malang ini antar Adriel ya. Saya nggak tahu mau nginap di mana, tapi ya, saya tahu pasti Tuhan sudah siapkan hotel. Oh iya. Apa? Iya kan, duitnya dari mana kan? Ya. Tahu besok-besok ada yang telepon, nggak tahu siapa yang telepon, saya nggak tahu. Ya. Yang saya tahu, saya percaya sama Tuhan. Pergi, ya. Tuhan akan menyertai sampai selesai. Ya, nah, engkau memagari. Nah ini lebih penting lagi, memagari. Kalau Tuhan pagari kita, ada nggak yang bisa ganggu? Hah? Ada yang bisa ganggu kalau Tuhan yang pagari? Ada. Kalau Tuhan yang memagari dengan anugerahnya seperti perisai mau ditembak apapun ya dia tetap ada, aman di dalamnya. Ya. Kalau Tuhan yang memagari kita, nanti mulai dengan apa? Kita awali dengan apa? Dekat sama Tuhan. Lakukan apa yang Tuhan mau, lakukan apa yang Tuhan kehendaki. Ya, jangan kita lakukan hal-hal yang menyedihkan hati Tuhan. Ya, oke. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Jadi ingat, kejahatan tidak bisa akan menyatu dengan kebaikan. Boleh mereka bersama-sama, ya. Yang dikatakan, saya akhiri satu kisah di Alkitab itu. Lalang dan gandum itu dibiarkan tumbuh bersama. Tapi ada saatnya untuk menuai. Lalang akan dibuang, gandum akan diambil. Ya. Nelayan itu menebarkan jalannya, dia bawa semua itu ikan ke daratan. Dipisahkan di daratan. Yang kecil, yang besar. Yang kecil dibuang, yang besar diambil. Ya, walaupun sama-sama ikan, ya, ada kualitas yang Tuhan tuntut di situ kan. Ya, ada 2 orang diperangi kan, yang satu di bawah, yang satu
ditinggal. Jangan sampai kita masuk orang-orang yang dibuang. Jangan hanya kita terpanggil tapi tidak terpilih. Nah, tunjukkanlah kualitas kalian. Hidup baik di hadapan Tuhan. Ya, bukan karena manusia, tapi karena benar-benar kamu butuh Tuhan. Tunjukkan dalam setiap langkah hidupmu, kamu berdoa bukan karena aturan, tapi karena saya butuh Tuhan. Kamu bangun pagi berdoa bukan karena aturannya Pak Andres sama Ibu Lydia asrama, tapi memang kau butuh Tuhan, saya butuh Tuhan. Gitu kan. Kamu ibadah di sekolah, saya butuh Tuhan, bukan karena aturan sekolah. Mulai mindset kita seperti itu. Ya, saya ditegur Bunda bukan karena, tapi dia adalah alatnya Tuhan untuk menegur saya, untuk membentuk saya. Saya ditegur Pak Andre, itu alatnya Tuhan yang Tuhan pakai untuk membentuk saya. Kalau kamu bangun pemahamu seperti itu, kamu hidup baik di hadapan Tuhan, dan firman Tuhan yang kita sampaikan itu akan terjadi dalam hidupmu. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan pada pagi hari ini. Biarlah firman-Mu termaterai di dalam hati kami, sehingga kami selalu mengingat akan setiap perintah-perintah Tuhan. Biarlah kami selalu yang jahat. Ya. Seringkali kita mau berbuat jahat, tapi justru yang keluar baik. Dalam diri manusia itu ada dua kutub yang saling berlawanan. Artinya kalau saling berlawanan itu tidak bisa disatukan, kan? Benar nggak? Kamu pernah lihat magnet? Ya, kalau dikasih ketemu, klop nggak? Atau saling bertolak belakang? Kadang saling bertolak belakang, kadang klop. Satu. Nah, Tuhan tidak mau seperti itu. Kadang kita jahat, kadang kita baik. Ya. Nah, Tuhan katakan sebab engkau bukanlah Allah. Ini di dalam Mazmur ya, Mazmur Daud katakan sebab engkau bukanlah Allah yang berkenan kepada kefasikan. Orang jahat akan menumpang padamu. Ya. Udah jelas sekali itu ya. Orang yang jahat, orang yang tidak melakukan kebaikan, nggak mungkin bisa bersama dengan Allah. Ya, makanya dulu ketika manusia jatuh dalam dosa, manusia yang berdosa tidak bisa menyatu lagi dengan Allah yang kudus. Kami perlu Tuhan datang untuk mendamaikan manusia kembali dengan dirinya, ya lewat pengorbanan di atas kayu salib. Nah, coba kita lihat lagi di dalam Mazmur 5 ayat 6. Coba kita lihat bagaimana orang-orang yang melakukan kejahatan tidak akan pernah ada di hadapan Allah, ya. Ini jadi coba perenungan bagi kita. Kita sudah memiliki Roh Kudus ada dalam diri kita yang akan selalu mengingatkan kita, ya seperti alarm yang selalu mengingatkan kita untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Allah. Nah, coba kita lihat Mazmur 5 ayat 6, baca sama-sama 1 2 3. Pembual tidak akan tahan di depan matamu, engkau membenci semua orang yang melakukan kejahatan. Allah membenci orang yang melakukan kejahatan. Pembual itu artinya apa? Ngomong besar, ya. Hanya ngomong saja tapi buktinya tidak ada. Ya, artinya sama dengan menipu kan, pembual. Ya, ngomongnya gede nggak ada hasilnya, sama dengan orang fasik tahu kebenaran tapi tidak melakukannya. Nah, dikatakan Tuhan membenci itu. Pilihan ada pada kita, mau dibenci Tuhan atau mau disayang Tuhan. Pilihan ada sama kita. Makanya sering saya katakan manusia punya free will, kehendak bebas untuk memilih. Tapi Tuhan sudah kasih garis-garisnya. Kamu jadi pembual, kamu jadi pembohong, kamu jadi orang fasik, kamu tidak akan pernah menyatu dengan saya. Tapi kamu melakukan kebaikan, kamu akan selalu bersama dengan Tuhan. Denganmu Tuhan, apa? Bukan berjalan dari kemuliaan sampai dari kemuliaan di tempat satu diberkati, di tempat lain diberkati, hanya berkat yang ada dalam dirimu. Dari kemuliaan sampai kemuliaan, kamu selalu bersama dengan Tuhan. Ya. Pilihan ada sama kita. Mau kita dekat Tuhan, mau kita berbuat jahat, atau apa yang kita mau lakukan. Nah, kemudian baca lagi dalam Mazmur 5 ayat 7. Selanjutnya dikatakan di sana, engkau membinasakan orang-orang yang berkata bohong. Tuhan jijik melihat penumpah darah dan penipu. Ya. Nah, coba renungkan, pernah nggak kita menipu?
Ya, pernah nggak kita menipu? Pernah. Ya. Menipu itu beda dengan ingkar janji ya. Ya, atau lupa janjinya. Beda. Lupa janji, dia bisa saja diingatkan dia lakukan lagi kan, benar nggak? Tapi kalau sudah menipu berarti sudah melakukan kejahatan. Tuhan membinasakan orang-orang yang berkata bohong. Makanya jangan suka bohong. Ya, bohong itu apa? Ya dosa lah, jelas dosa. Ya, definisi bohong itu apa? Apa? Memperkatakan yang tidak sesuai dengan fakta. Ya, bohong. Misalnya, dia udah jelas-jelas ambil sabunnya temannya. Tapi ketika ditanya, kamu ambil sabunnya? Enggak. Ya. Saat kamu bilang kamu yang ambil dan saat kamu bilang tidak, hatimu sudah mulai bergolak. Benar gak? Hatimu sudah mulai bergolak. Dan itu katanya, kalau apa namanya, kalau kita lihat waktu kisah Esau dan Kain dan Habel, bukan Esau, Kain dan Habel, Tuhan katakan, Tuhan ingatkan, ya, hati-hati, ya, hamba Tuhan tidak akan pernah digigit, ya, dia hanya hinggap di atas tapi dia, ya. Hati-hati, ya, Tuhan sudah katakan hati-hati, apa? Setan sedang apa mengintip. Ya. Kalau dosa sudah ini tinggal dibuai saja, hati-hati. Ya, ini. Pegang baik-baik. Tuhan akan membinasakan, bukan kamu langsung mati. Ya. Kamu hidupmu akan susah. Ya. Tuhan jijik melihat penumpah darah dan penipu. Ya, penipu, nggak usah kita ngomong tentang penumpah darah dulu. Penipu aja. Ya. Makanya jangan suka berbohong. Ingat, jangan suka berbohong. Kamu akan dibuat susah hidupmu. Ya. Jika ya, katakan ya. Jika tidak, katakan tidak. Selebihnya datangnya dari apa sih susahnya kita berkata jujur? Loh. Kalau kita berbuat salah, cepat bertobat, kembali pada hidup yang benar. Oke. Nah, saya percepat saja di dalam Mazmur 5 ayat 12. Coba kita lihat. Kita baca, justru ini sebaliknya kamu lihat ya. Kita baca Mazmur 5 ayat 12. 1, 2, 3. Tetapi semua orang yang berlindung padamu akan bersukacita. Mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya. Karena engkau menaungi mereka. Dan karena engkau akan bersukaria orang-orang yang mengasihi namamu. Luar biasa enggak? Orang, tidak hanya satu orang, tetapi ya, ini tetapi semua orang yang berlindung padamu, artinya mengandalkan Tuhan kan? Semua orang yang mengandalkan Tuhan, semua orang yang berlindung pada Tuhan akan apa di situ dikatakan bersukaria, bersukaria ya. Walaupun beras tinggal satu karung, kehidupan masih panjang, dia akan tetap bersukaria karena dia tidak bergantung pada manusia, tapi dia bergantung sama Tuhan. Tuhan punya 1000 cara untuk menolong saudara. Amin. Saya terlalu yakin bahwa Tuhan, kalau kita dekat dengan Tuhan, kalau kita berlindung pada Tuhan, Dia akan membuat kita tetap bersukacita. Bersukacita artinya mau susah mau senang, bukan situasi yang mengendalikan hidup kita, tapi Tuhan yang mengendalikan hidup kita. Itu yang harus kita pegang. Ya. Besok-besok kamu menghadapi masalah, kamu akan tetap bersukacita walaupun masalah. Kita menghadapi masalah-masalah nggak bisa hilang. Kita bukan dukun kan? Ya. Ada masalah ya masalah tetap ada. Tapi kita tetap bersukacita karena kita yakin bahwa kita akan bisa melewati masalah itu karena Tuhan yang akan memberi kemampuan kita untuk melewati. Ya, bukan manusia. Ya. Jadi tidak hanya sampai bersukacita, mereka ya, orang yang bersandar sama Tuhan, orang yang berlindung sama Tuhan akan bersorak-sorai. Kapan orang bersorak-sorai? Ya, kapan orang bersorak-sorai? Kalau orang main bola dan menjadi pemenang,
mereka bersorak-sorai. Ya, bersorak-sorai. Saat kamu berlindung sama Tuhan, walaupun kamu menghadapi masalah, kamu akan bersuka cita, dan endingnya kamu akan bersorak-sorai karena kamu akan menjadi pemenang. Ya. Mungkin saat ini kamu nggak paham, kamu nggak ngerti, ya. Tapi suatu waktu kamu akan paham, kamu mengerti firman Tuhan. Ketika kita bersandar sama Tuhan, masalah tetap ada, tapi kita akan menjadi pemenang, menjadi keluar sebagai pemenang. Tidak hanya sampai saat itu, tapi dikatakan firman Tuhan sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya, tidak hanya sampai situ, sampai selama-lamanya. Karena engkau menaungi, karena engkau menaungi mereka, karena Tuhan yang menaungi kita selama-lamanya. Selagi kita masih connect dengan Tuhan, kita akan tetap dalam lindungan Tuhan sampai kapanpun. Makanya jangan pernah. Nah, coba kamu kesini sebentar. Nah, coba pegang tangan saya. Kamu ada masalah? Kamu goyang-goyang, ada masalah. Pelan-pelan tanganmu, satu-satu, lepas, kamu hilang. Kalau Tuhan yang pegang tanganmu, kamu berontak, tangan Tuhan nggak bisa. Makanya jangan kita yang berpegang sama Tuhan, tapi biarlah Tuhan yang pegang tangan. Makanya ada pujian apa? Peganglah tanganku Roh Kudus setahun sekali, ya. Bukan setahun sekali, bukan sebulan sekali, bukan seminggu sekali, sejam sekali, tapi setiap saat, kapanpun, biarlah Tuhan yang pegang tangan kita. Nggak bisa kemana-mana kalau Tuhan yang pegang tangan. Kalau kita tak pegang tangan Tuhan, kita ada masalah, lepas, hilang. Ditegur sedikit, lepas, hilang, dan lain sebagainya. Sakit hati, lepas, akhirnya kamu terhilang. Tapi ketika Tuhan yang pegang, dalam segala keadaan apapun, kamu tidak akan dilepaskan Tuhan sampai kamu menjadi orang yang bersorak-sorai, ya. Karena engkau menaungi mereka, dan karena engkau akan bersukaria orang-orang yang mengasihi nama-Mu. Tuhan akan bersukaria melihat orang-orang yang dikasihinya menjadi pemenang-pemenang dalam hidupnya. Saya mau lihat nanti anak-anak POS menjadi pemenang-pemenang. Tidak ada yang terhilang, tidak ada yang menjadi pemenang, orang-orang yang diberkati dan memberkati banyak orang yang sedang diproses saat ini. Ya. Dan terakhir, kita baca ayat terakhir, Mazmur 5 ayat 13. Kita baca sama-sama. Nah, dapat Mazmur 5 ayat 13. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab Engkaulah yang memberkati orang benar, ya Tuhan. Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Coba bayangkan. Luar biasa orang yang dekat dengan Tuhan. Ya, dikatakan itu sebab Engkaulah yang memberkati orang benar. Kau memagari. Nah, ini lebih penting lagi, memagari. Kalau Tuhan pagari kita, ada nggak yang bisa ganggu? Hah? Ada yang bisa ganggu kalau Tuhan yang pagari? Ada. Kalau Tuhan yang memagari dengan anugerahnya seperti perisai, perisai mau ditembak apapun ya dia tetap ada, aman di dalamnya. Kalau Tuhan yang memagari kita, dan dimulai dengan apa? Kita awali dengan apa? Dekat sama Tuhan. Lakukan apa yang Tuhan mau, lakukan apa yang Tuhan kehendaki. Ya, jangan kita lakukan hal-hal yang menyedihkan hati Tuhan. Ya, oke. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Jadi ingat, kejahatan tidak bisa akan menyatu dengan kebaikan. Boleh mereka bersama-sama. Ya, yang dikatakan. Nah, saya akhiri satu kisah di Alkitab itu. Lalang dan gandum itu dibiarkan tumbuh bersama. Tapi ada saatnya untuk menuai. Lalang akan dibuang, gandum akan diambil. Ya. Nelayan itu menebarkan jalannya, dia bawa semua itu ikan ke daratan. Dipisahkan di daratan. Yang kecil, yang besar.
yang kecil dibuang, yang besar diambil. Ya, walaupun sama-sama ikan, ya, ada kualitas yang Tuhan tuntut di situ kan. Ya, ada dua orang diperangi kan, yang satu di bawah, yang satu ditinggal. Jangan sampai kita masuk orang-orang yang dibuang. Ya. Jangan hanya kita terpanggil tapi tidak terpilih. Nah, tunjukkanlah kualitas kalian, hidup baik di hadapan Tuhan, ya, bukan karena manusia tapi karena benar-benar kamu butuh Tuhan. Tunjukkan dalam setiap langkah hidupmu kamu berdoa bukan karena aturan tapi karena saya butuh Tuhan. Kamu bangun pagi berdoa bukan karena aturannya Pak Andre sama Ibu Lydia asrama, tapi memang kau butuh Tuhan, saya butuh Tuhan, gitu kan. Kamu ibadah di sekolah, saya butuh Tuhan, bukan karena aturan sekolah. Mulai mindset kita seperti itu, ya. Saya ditegur Bunda bukan karena, tapi dia adalah alatnya Tuhan untuk menegur saya, untuk membentuk saya. Saya ditegur Pak Andre, itu alatnya Tuhan yang Tuhan pakai untuk membentuk saya. Kalau kamu bangun pemahamu seperti itu, kamu hidup baik di hadapan Tuhan, dan firman Tuhan yang kita sampaikan itu akan terjadi dalam hidupmu. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan pada pagi hari ini. Biarlah firman-Mu termaterai di dalam hati kami, sehingga kami selalu mengingat akan setiap perintah-perintah Tuhan. Biarlah kami selalu, kalau kita hidup dalam kebenaran, berkat Tuhan itu mengalir. Ya, kalau anak-anak pas hidup semua dalam kebenaran, itu kita tempat nampung beras itu penuh. Maksudnya kita harus bangun lagi ke belakang, tanahnya orang. Kita bangun lagi ke belakang itu. Besok banyak lagi anak-anak datang, nggak cukup lagi. Ini kita harus bangun lagi tingkat 3. Amin. Semakin dekat di atas. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ya. Berikutnya kita udah dengar siapa? Niko sudah buat pas di Manokwari, bina anak-anak Papua. Nias Juliman sudah membuat pas di sana, bina anak-anak. Di Sulawesi Barat, Juan sudah membina anak-anak di sana. Ya. Di Batu Peluru sudah berdiri pas juga di sana. Jadi nggak usah jauh-jauh ke Jawa. Ya. Suatu waktu kamu reuni, sudah jadi orang-orang yang diberkati Tuhan semua. Amin. Tinggal calling-calling. Itu teman kita Wahyu lagi sakit. Coba kirim perawat dulu ke sana. Kirim LK, kirim Endang kan. Ya. Itu Galen bertugas di Papua kan, pedalaman di pendidikan anak kurang. Nah, kirim case yang untuk mengajar di sana. Ya. Itu anak-anak pas kumpulin yang sudah jadi hamba-hamba Tuhan. Doakan semua. Banyak orang bertobat, banyak orang datang kepada Tuhan. Itu yang kita coba pandang, lihat ke depan. Ya, gimana? Amin. Amin.